karma generasi sekarang bisa mempersulit generasi di bawahnya. Ini apa cerita ya? Cerita pagi dengan istri. Jadi ini ada artikel yang judulnya apa yang kita lakukan itu akan berdampak ke kehidupan generasi selanjutnya. Beberapa tahun silam, kakak kandung istri saya yang keilmuan agamanya cukup dalam ngomong di ruang tamu pas saya masih tinggal di Purwokerto. Kalau seseorang berzina, pasti akan ada dari jalur keturunannya yang juga akan melakukan atau mengalaminya lagi. Entah berzina juga, atau kalau tidak ya keturunannya nanti akan gantian dizinai orang. Waktu itu beliau menyebut hadis atau apa ya, maaf saya lupa persisnya. Yang saya bahas bukan soal zinanya ya, bukan perihal hadisnya atau dalilnya. Tapi ini adalah pola yang juga saya temukan dan saya pahami dalam kajian ilmu pengetahuan modern. Apa yang dilakukan generasi sebelum kita, datanya bisa turun ke generasi selanjutnya. Bisa ke generasi langsung, misalkan maksudnya mungkin orang tua ke anak gitu kan. Bisa juga bukan ke generasi langsung, alias melompat ke beberapa generasi ke depan yang pola vibrasinya sesuai dengan datanya. Mungkin kalau di Jawa ada 7 turunan, bisa jadi mungkin datanya itu akan masih berdampak sampai turunan ke-7 gitu loh. Saya lanjutkan ya. Menyanyikan lagu galau perihal perceraian misalkan tidak selalu memicu lagu itu benar-benar jadi realita dalam hidup penyanyinya. Tapi apabila dalam garis generasi sebelumnya dari si penyanyi itu ada data yang sesuai dengan nyanyian itu, misalnya orang tuanya cerai, kakek neneknya cerai, maka akan terjadi resonansi dan jadilah realita yang sama seperti pendahulunya. Contoh lainnya ada Balung Sugih alias mental kaya raya, budi pekerti baik, itu juga ditransfer datanya dengan cara yang sama. So, apapun yang kita perbuat sekarang, kita perbuat sekarang, yang akan menerima akibatnya itu ya entah positif atau negatif bukan hanya diri kita, tapi juga nanti generasi selanjutnya sesudah kita. Nggak percaya ya nggak apa-apa, karena memang ada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, ada juga yang memikirkan bagaimana nanti generasi selanjutnya. Terus apakah bisa diputus polanya? Ya bisa, tapi kan persoalannya nggak semua punya kesungguhan untuk belajar ilmunya. Arif Rahutomo, April 2020. Itu adalah artikel dari Facebooknya Mas Arif RH, Arif Rahutomo. Artinya apa? Dosa dari generasi pendahulu. Dosa itu ya perbuatan buruk, perilaku bejat, itu bisa mempersulit generasi di bawahnya. Gitu loh. Artinya apa yang kita lakukan sekarang itu tidak hanya berdampak pada kehidupan kita sekarang. Sama seperti kalau di ilmu pengetahuan alam pelajaran SD, kalau saat ini kita sering menebang pohon, membuang sampah sembarangan, maka anak cucu kita yang akan menerima akibatnya berupa tanah longsor, banjir, bencana alam. Contoh seperti itu. Ternyata bukan hanya hal yang sudah kita pelajari di SD, ternyata perilaku buruk, perilaku bejat, perilaku curang, perilaku tidak baik dari generasi pendahulu kita itu akan berdampak atau mempersulit generasi di bawah gitu loh. Artinya kalau misalkan ada generasi di atas kita yang memang bejat, itu akan berdampak pada kehidupan di bawah. Semoga bermanfaat ya. Nanti kapan-kapan sambung lagi seperti biasa membaca bercerita istri saya yang mendengarkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.